Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Jumpa lagi dengan saya di... Nah, di pertemuan sebelumnya, kita telah mempelajari mengenai menentukan nilai limit trigonometri dengan cara substitusi dan faktorisasi. Hari ini, kita masih tetap akan mempelajari tentang limit trigonometri. Apa sih yang mau kita pelajari hari ini? Penasaran? Langsung aja yuk kita bahas materinya. Oke, jadi hari ini kita akan mempelajari tentang menentukan nilai limit dengan cara sifat khusus limit trigonometri. Jadi, sifat khusus limit trigonometri ini digunakan apabila ketika kalian substitusi dapatnya 0/0. Nah, ketika kalian coba untuk memfaktorisasi atau menyederhanakan bentuk, ternyata nggak bisa tuh bentuknya disederhanain. Maka dari itu, ada beberapa bentuk khusus yang bisa kita gunakan dengan cara sifat khusus limit trigonometri untuk mencari nilai limitnya. Nah, apa aja sih bentuk khusus itu? Nah, ini ada beberapa bentuk khusus yang bisa kita gunakan untuk menentukan nilai limit trigonometri. Jadi, apabila ada limit x mendekati 0, untuk sin AX per BX. Nah, ini kan nggak bisa kita sederhanakan ya. Udah gitu, kalau misalkan kita masukin 0-nya ke sini, jadinya kan 0/0, hasilnya bentuk tertentu. Maka dari itu, bentuk seperti ini bisa kita gunakan sifat khusus limit trigonometri. Kayak gimana tuh, Pak? Gampang banget. Jadi, kalau kalian mau bentuk kayak gini, sin AX per BX, kalian ambil aja koefisien depan variabel X-nya. Di sini kan yang atas A ya, yang bawah B. Jadi, jawabannya adalah A per B. Nah, bentuk ini pun, tentuan ini pun berlaku juga kalau kita tukar. Jadi yang atasnya AX per sin BX. Cuma ditukar tempatnya ya. Tadi sinnya di atas, sekarang sinnya di bawah. Ini juga sama bentuk. Kalau misalkan kalian nemu bentuk seperti ini, limit X mendekati 0 untuk AX per BX, itu kalian ambil A per B. Nah, yang kedua, kalau tadi sin, sekarang tan. Hampir sama ya, cuma diganti doang. Kalau kalian nemu bentuk limit X mendekati 0 untuk tan AX per BX, atau ditukar limit X mendekati 0 untuk AX per tan BX, itu sama. Kalian ambil aja koefisien depan variabelnya. Nah, jadinya hasilnya adalah A per B. Begitupun kalau kalian nemu bentuknya sin AX per sin BX, atau tan AX per tan BX, itu juga sama. Ambil aja koefisiennya, jadi A per B. Begitu juga kalau kalian nemu bentuknya limit X mendekati 0 untuk sin AX per tan BX, atau kalian nemu bentuk limit X mendekati 0 untuk tan AX per sin BX. Maka itu kalian ambil koefisiennya. Oke? Kayak sama aja kayak tadi, jadi A per B. Gampang kan dengan sifat khusus limit ini? Nah, biar kalian lebih paham, yuk kita langsung aja bahas beberapa contoh soal. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan contoh soal yang pertama. Soalnya adalah nilai dari limit X mendekati 0 untuk sin 4X per tan min 5X adalah... Oke, untuk menyelesaikan soal kayak gini, kita pakai rumus-rumus yang tadi kita bahas ya. Lihat bentuknya. Limit X mendekati 0 untuk sin 4X per tan min 5X. Kira-kira ini bisa pakai rumus yang mana? Nah, kita bisa pakai rumus yang keempat kan ya, yaitu yang bentuknya limit X mendekati 0 untuk sin AX per tan BX. Itu akan menghasilkan A per B. Atau gampangnya, kita ambil aja koefisiennya ya. Nah, berarti dari soal ini kan kita dapat limit X mendekati 0 untuk sin 4X per tan min 5X. Langsung aja ambil koefisiennya, kita gunakan rumus yang tadi dari sifat itu. Didapat hasilnya adalah 4 per min 5. Nah, lihat ya, koefisien yang atas itu 4, koefisien yang bawah itu min 5. Jadi kita dapat hasilnya adalah 4 per min 5. Gimana? Gampang kan? Oke, kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Soalnya adalah nilai dari limit X mendekati 0 untuk sin 4X plus sin 6X per sin 2X. Wah, bentuk soalnya udah mulai sedikit beda ya. Atasnya udah ada penjumlahan. Tapi tenang, ini gampang kok ngerjainnya. Kita masih gunakan sifat-sifat atau rumus-rumus yang kita bahas sebelumnya. Tapi, ini bentuknya kita ubah dulu. Caranya gimana? Nah, ingat kan ya?
kalau ada penjumlahan, misalkan ada A per B ditambah C per B, itu akan menghasilkan A plus C per B. Berarti bentuk ini pun bisa kita tukar ya. Misalkan ada bentuknya A plus C per B, ini bisa kita pecah menjadi A per B plus C per B. Nah, bentuk ini berlaku juga untuk mengubah bentuk yang ini. Jadi, soal itu bisa kita ubah bentuknya menjadi limit X mendekati 0. Kurungin ya, karena kita mau ubah bentuknya. Bentuk ini kita ubah menjadi bisa sin 4X per sin 2X ditambah sin 6X per sin 2X. Nah, dari sini kita pakai sifat jadinya gini. Limit X mendekati 0 untuk sin 4X per sin 2X ditambah limit X mendekati 0 untuk sin 6X per sin 2X. Nah, lihat bentuk yang ini. Kira-kira bentuk yang ini ada yang sama nggak sama rumus-rumus yang ini? Nggak ya? Dia sama kayak bentuknya kayak yang nomor 3. Limit X mendekati 0 untuk sin AX per sin BX. Nah, kalau dengan rumus yang ini, berarti bentuk ini kita dapat 4 per 2 ditambah 6 per 2. Tinggal dilihat aja ya koefisiennya. Yang sini kan 4 sama 2, jadi 4 per 2. Yang sini 6 sama 2, jadi 6 per 2. 4 per 2 itu berapa sih? 2. Ditambah 6 per 2, 3. Berarti di sini kita dapat hasilnya adalah 5. Oke, paham kan? Oke, kita lanjut ke contoh soal yang ketiga. Soalnya adalah nilai dari limit X mendekati 0 untuk 2 sin kuadrat setengah X per X kali tan X adalah. Nah, sekarang soalnya lebih rumit dari yang tadi ya. Cuma tenang, ini masih gampang kok. Kita masih gunakan cara yang sama yang kayak sebelum-sebelumnya, yaitu menggunakan sifat atau rumus limit yang ini. Nah, di sini kita sama kayak yang nomor 2 tadi, ubah dulu bentuknya. Dari bentuk yang ini, kita bisa pecah menjadi seperti ini. Limit X mendekati 0. 2 sin kuadrat setengah X. Sin kuadrat setengah X. Itu kan sama aja kayak sinnya ada 2 kali ya. Berarti ini bisa kita pecah menjadi 2 kali sin setengah X dikali sin setengah X. Sinnya ada 2 kali ya. Per X tan X. Oke. Nah ini kita bisa pecah-pecah nih. Jadinya limit X mendekati 0, 2 dikali sin setengah X per X dikali sin setengah X per tan X. 2 ini tetap menjadi 2. Nah lihat, sin setengah X per X, dia sama bentuknya kayak yang ini ya. Berarti ini langsung aja kita ambil koefisiennya. Yang atas setengah, yang bawah berapa kira-kira? 0 atau 1? 1 ya, dia bukan 0. Kalau dia nggak ada angkanya depannya, dia berarti 1. Berarti sini ya 1. Nah ini sama sin setengah X per tan X. Dia bentuknya sama kayak yang ini. Berarti langsung aja kita ambil koefisien depannya. Berarti setengah per 1 juga. Berarti ini hasilnya adalah 2 dikali setengah per 1 setengah dikali setengah per 1 setengah. Ini bisa dicoret. Sisa 1 dikali setengah. Hasilnya berarti adalah setengah. Ya, hasilnya adalah setengah. Oke, paham ya? Oke, kita lanjut ke contoh soal yang keempat. Soalnya adalah nilai dari limit X mendekati 0 untuk 1 min cos 2X per X kali tan X. Wah, sekarang udah muncul cosnya ya. Nah, kalau misalkan kita langsung substitusi, ya, kalau cos misalnya kita langsung substitusi 0 ke sini, kita akan dapat bentuk tertentu, yaitu 0 per 0. Nggak percaya? Coba aja. Nah, sekarang
Berarti karena kita kan nilai limit itu nggak boleh 0 per 0 ya, atau nggak boleh bentuk tak tentu. Kita harus ubah dulu bentuk ini. 1 min cos 2x per x tan x ini kita ubah bentuk. Masih ingat kan ya? Materi kelas 11 tentang sudut rangkap. Kalau ada cos 2x, itu kan sama aja kayak, sama aja kayak 1 min 2 sin kuadrat x kan ya. Atau bisa juga 2 cos kuadrat x min 1. Atau bisa juga kita jadiin cos kuadrat x min sin kuadrat x. Nah, ada 3 nih. Berarti cos 2x ini bisa kita ubah menjadi 3 bentuk ini. Kita pilih kira-kira yang mana yang mau kita pakai. Kalau ini jadi ada cosnya lagi, berarti nggak usah kita pakai. Ini juga ada cosnya lagi, jadi nggak usah kita pakai. Kita pakai yang cuma ada sinnya doang. Kenapa Pak kok pakai yang sinnya aja? Biar nanti kita bisa pakai rumus-rumus yang ini. Lihat di sini. Sini kan cuma ada sin, ada tan kan? Ada cos nggak di sini? Nggak ada kan ya? Berarti kita pakai yang ini aja. Oke? Yang cos 2x sama dengan 1 min 2 sin kuadrat x. Berarti di sini bisa kita ubah menjadi limit x mendekati 0, 1 min, nah cos 2x kita ubah jadi 1 min 2 sin kuadrat x per x kali tan x. Nah, itu berarti langsung. Nah, ada yang bisa kita kurangin ya di sini. 1 dikurang 1 berarti habis. Negatif ketemu negatif jadi positif. Berarti atasnya sisa 2 sin kuadrat x ya. Per x kali tan x. Nah, ini kan bisa kita pecah kayak yang tadi ya. Sin kuadrat x itu artinya sinnya ada 2. Berarti bisa kita pecah menjadi limit x mendekati 0 untuk 2 kali sin x kali sin x per x kali tan x. Nah, bentuk ini kan bisa kita pecah ya kayak yang tadi ya. Bisa kita pecah, lihat nih. Jadi, limit x mendekati 0, 2-nya tetap sin x per x, sin x per x dikali sin x per tan x. Nah, udah ini gampang deh, tinggal kita pakai dulu yang ini. 2 tetap 2, sin x per x itu sama aja kayak 1 per 1 ya. 1 per 1, sin x per tan x juga sama. Nih, koefisien x-nya kan 1, ini juga 1, jadi 1 per 1. Jadinya 2 kali 1 kali 1, atau sama dengan 2. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang terakhir. Soalnya adalah nilai dari limit x mendekati 3 untuk x kuadrat min 9 per sin x min 3. Nah, untuk kerjaan soal ini, kita pertama ubah bentuk yang atasnya dulu. Yang atasnya ini kita faktorkan dulu. Nah, pemfaktoran dari x kuadrat min 9 itu adalah x plus 3 dikali x min 3. Jadi bentuk soalnya bisa kita ubah menjadi limit x mendekati 0. Maaf, ini bukan mendekati 0 ya. Ini harusnya x mendekati 3. Jadi x kuadrat min 9-nya kita ganti jadi x plus 3 x min 3 per sin x min 3. Nah, bentuk yang ini bisa kita pecah menjadi limit x mendekati 3, x plus 3 dikali x min 3 per sin x min 3. Nah, perhatikan bentuk yang ini. Atasnya x min 3, bawahnya sin x min 3. Anggaplah x min 3 ini sebagai variabel. Lihat sifat yang ini. Limit x mendekati 0 untuk ax per sin bx. Atasnya variabelnya x, bawahnya variabelnya juga x. Jadi atas bawah variabelnya sama ya. Nah, berarti kalau kayak gini kita ambil koefisien depannya, yaitu a per b.
Nah, ini berarti juga bisa kita pakai sifat nih, bentuk yang ini. Kenapa? Karena lihat, atasnya sama X min 3, bawahnya juga X min 3. Variabelnya sama-sama X min 3. Berarti tinggal kita ambil koefisien dari depannya. Di sini berarti koefisiennya berapa yang atas? 1 kan? Yang bawah juga 1. Berarti di sini jadinya limit X mendekati 3 untuk X plus 3 dikali 1 per 1. 1 per 1 itu sama dengan 1. Berarti jadinya di sini tinggal kita substitusi X-nya, karena X yang mendekati 3, X di sini kita ganti jadi 3. Sehingga menjadi 3 plus 3 dikali 1 per 1. Atau sama dengan 3 tambah 3 berapa? 6. 6 dikali 1. Hasilnya adalah 6. Gimana? Gampang kan?